Tes. Ibu bapak yang kami hormati, untuk ibu bapak yang masih di luar ruangan belum bergabung dengan kita, mungkin dapat diinfo ya untuk segera masuk kawan-kawannya. Sudah masuk semua? Ada yang belum? Iya. Kita mulai rangkaian kegiatan training kita nih, ibu bapak nih. Nggih, ini sambil nunggu paparannya ready, nggih. Menika kami sampaikan materi dari kami tanpa PowerPoint dulu, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cek sound, suara ini terdengar sampai ke pojok. Terdengar jelas, nggih? Kurang jelas, Pak Imam. Nun sewu kadosipun kirang volumenya Pak Imam. Tes cek. Tes. Tes. Ini dos pundi? Ibu bapak sudah ada perbaikan? Belum? Oh sudah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami hormati, kami sampaikan materi mengenai profil BPTIK Dikbud. BPTIK Dikbud, Ibu Bapak, tadi ada yang masih ingat kepanjangannya apa? Raise your hand please. Raise your hand. Wah, mungkin ada yang langsung pegang gadget ya. Apa iki kepanjangan? Yang menjawab sahabat BPTIK. Sejak 2001 ya Ibu ya. Wah, dah hampir lebih dari 2 dekade menjadi sahabat BPTIK. Nggih. Balai Pengembangan TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu bapak yang kami hormati, BPTIK Dikbud Provinsi Jawa Tengah itu adalah salah satu dari 3 UPT yang dimiliki oleh Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Ada yang tahu 2 UPT yang lain apa? UPT beda dengan cabang dinas ya, beda. 2 UPT yang lain Ibu Bapak adalah yang pertama Museum Ronggowarsito. Ada yang pernah tidak ke sana? Museum? Belum? Nah, tindaklah ke sana. Museum Ronggowarsito di daerah Kalibanteng. Dan UPT yang kedua adalah Taman Budaya Jawa Tengah. Nah, ketiga UPT ini, Bu Bapak, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018. Loh Pak Agung, itu ada sahabat BPTIK sejak 2001. Kenapa dasar pendiriannya 2018? Nah ini Bu Bapak, ini tidak terlepas dari adanya SOTK baru di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Cek, sir. Cek, sir. Cek, satu. Tes drama TIK. Ya, ini membuktikan bahwa yang namanya koneksi nirkabel ya
ketika dibandingkan dengan koneksi kabel, ternyata masih reliable yang kabel. Ya, ribet tapi reliable, dapat diandalkan. Ya, nah ini nanti perkembangan Ibu Bapak. Nanti ke depan koneksi nirkabel insya Allah akan dibuat menjadi semakin cepat dan semakin reliable, sehingga mungkin kendala-kendala seperti tadi sudah tidak ada lagi. Ibu Bapak, kami dibentuk dengan aturan yang baru berdasarkan Pergub nomor 50 tahun 2018, di mana tupoksi kami adalah untuk pengembangan TIK di Jawa Tengah. Jadi Ibu Bapak, kalau panjenengan menghadapi tantangan, ya, mari kita ganti kata kesulitan dengan istilah tantangan. Tantangan dalam hal TIK di satuan pendidikan panjenengan, tempat konsultasi panjenengan tidak hanya guru TIK. Sekarang panjenengan tahu bahwa panjenengan punya BP TIK. Ya. Jangan semuanya dibebankan ke guru TIK, ya. Mapalnya masih ada nggak tuh mapel TIK? Ya? Sudah samar-samar. Iya, masih ada ya. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, kami memiliki tugas pokok, ya, untuk membantu guru di Jawa Tengah dalam rangka pendayagunaan TIK. Dan inilah yang kita lakukan pada saat ini bekerja sama dengan PGRI, ya, mengambil lokasi di tempat panjenengan di Brebes. Kemudian kami datang untuk meningkatkan skill panjenengan di dalam pendayagunaan TIK. Ada formula lain Ibu Bapak selain formula seperti ini. Formula berikutnya adalah panjenengan bisa rawuh ke BPTIK, pelatihan di sana. Oh, ya. Ini pola pertama, kami datang bisa pakai metode IHT, bisa pakai metode seperti ini. Intinya kami yang datang ke daerah. Pola yang kedua, panjenengan yang datang ke Semarang. Kalau dari sisi Ibu Bapak kira-kira pilih yang mana? Pola pertama apa kedua? Kedua. Iya, sambil jalan-jalan Pak ya. Masa ning sekolahan terus. Padahal siswanya sudah keliling dunia. Ya, betul. Sambil bawa SPPD ya Pak ya. Iya. Pola ketiga Ibu Bapak, yaitu pola daring. Jadi Ibu Bapak yang sekolahannya tidak memungkinkan mungkin karena satu dan lain hal untuk menerapkan IHT, panjenengan juga tidak diperkenankan mungkin untuk ke Semarang, ke tempat kami. Bisa kita set up pembelajaran panjenengan dengan pola daring. Kita punya tagline untuk kegiatan semacam itu dengan nama Bolpen Sekodi, bimbingan teknis online sekolah digital. Nah, monggo silakan dimanfaatkan. Misalnya panjenengan pengen mempelajari tentang edugame, materi kita pada hari ini pakai Articulate Storyline 3. Sudah pada install AS3? Sudah ya? Ada AS2? Nggak apa-apa. Nanti insya Allah masih bisa mengikuti. Ya. Pakai Windows 7 panjenengan 10 orangnya. Iya. AS2 juga nggak apa-apa. Jadi nanti Ibu Bapak bisa menghubungi kami, diajari edugame. Atau yang kekinian lagi, misalnya augmented reality. Sudah ada yang tahu augmented reality, teknologi itu? Belum? Coba Ibu Bapak ini kan pegang gadget, buka Play Store. Nah, ini kalau pembelajaran TIK itu gitu, pegang gadget nggak apa-apa, malah harus. Iya. Buka Play Store, kemudian browsing
Arlopa. ARLOOPA. ARLOOPA. Kalau nggak salah ikonnya sekarang adalah Triceratops, itu jenis dinosaurus seperti badak. Itu augmented reality, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, dengan augmented reality, panjenengan bayangkan panjenengan lihat layar televisi atau layar HP di mana ada orang nyata, sebelahnya adalah Donald Bebek. Donald Bebek itu kan tokoh kartun ya. Dan itu orang nyata itu dengan Donald Bebek itu bisa berinteraksi. Bayangannya seperti itu. Lah, fungsinya dalam pembelajaran apa? Fungsinya gini, Ibu Bapak. Bayangkan panjenengan guru biologi yang mau membawa contoh jantung yang masih bekerja, jantung manusia, ke dalam kelas. Ya, itu kayaknya kan hampir mustahil ya, bawa jantung yang masih berdenyut ke kelas. Tetapi dengan Arlopa itu bisa, Ibu Bapak. Ya, jantung itu bisa dibawa ke kelas, ada di dalam genggaman anak didik panjenengan, bisa diamati lewat gadget mereka. Seperti itu. Nah, itu di Arlopa itu bisa panjenengan lihat bahwa panjenengan bisa jejeran dengan dinosaurus. Ya, ini Arlopa ini APK untuk main-main sih Bapak, bukan untuk media pembelajaran. Tetapi paling tidak gambaran augmented reality itu seperti apa panjenengan sudah tahu. Kemudian untuk guru SMK misalnya, ada yang guru SMK di sini? Raise your hand please. Guru SMK ada nggak? Guru SMK, oh ada. Bapak, ya, jurusannya apa Pak? Ngajar apa? Multimedia. Ya. Bayangkan kalau guru SMK mau ngajari muridnya mesin CNC, CNC, atau tes, ya. Ibu Bapak, saking majunya TIK pada saat ini, ya, ada kajian filosofis di dunia barat yang mempertanyakan apakah gadget kita itu bisa berpikir dan bertindak sendiri. Nah, ini saya ngomong gini karena ini sound system di sana sepertinya punya pemikiran sendiri begitu. Coba jenengan sekali-sekali browsing di Google gitu toh. Apakah gadget atau mesin punya pemikirannya sendiri? Nah, itu pemikiran barat sampai seliar itu ya Ibu Bapak ya. Gitu. Enggak apa-apa, kita liar dalam pemikiran tapi terkendali dalam perbuatan ya Bapak ya. Memang pemikiran harus dibuat sekreatif. Nah, guys. Bayangkan panjenengan itu guru SMK yang hendak ngajari muridnya mesin bubut, mesin CNC, sementara sekolah belum punya alat itu. Dengan augmented reality, panjenengan bisa menghadirkan mesin CNC di sekolah secara virtual dan siswa bisa mempelajari bagian-bagiannya dalam genggamannya tanpa perlu sekolah beli alatnya yang miliaran itu. Gitu. Nah, itu dalam bentuk imajinatif bisa panjenengan lihat di Arlopa. Sudah Pak, buka Arlopa Pak? Belum? Nah, itu buka download, itu nggak rugi menjadi APK di tempat panjenengan. Ya, terus Mas, next. Terus, next. Ibu Bapak yang kami hormati, mungkin panjenengan juga ingin membuat video pembelajaran secara baik. Tadi edugame, kemudian augmented reality, kemudian video pembelajaran. Sementara panjenengan belum mengetahui secara detail
teknik-teknik pembuatan video yang baik. Mari kita belajar bersama dengan BPTIK Dikbud, ya, mulai dari teknik pengambilan gambar sampai teknik editingnya. Seperti itu. Kita buat supaya pembelajaran di kelas itu nantinya akan lebih menarik. Tidak sekedar guru menerangkan di depan, tetapi kita bisa membuat siswa itu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, di mana kita berperan sebagai fasilitator. Seperti itu. Nah, kalau panjenengan bisa ngajari siswanya teknik-teknik pembuatan media pembelajaran atau mengajar dengan media pembelajaran seperti tadi, insya Allah e-learning itu akan menemukan maknanya. Ingat Ibu Bapak, yang kita lakukan adalah membuat hal-hal tadi, bukan menjalankannya. Ya, membuat edugame, membuat augmented reality, membuat video pembelajaran. Seperti itu. Jadi seperti yang kita lakukan di hari ini adalah, hari ini dan besok adalah panjenengan membuat game, bukan menjalankannya Pak. Kalau Pak Sanurin jalanin game udah sering mungkin ya, yang kodok nembak-nembak itu Pak, ya soliter ya Pak Sanurin mungkin ya. Gaple. Iya. Next Mas. Nah, ini Bu Bapak, penyelenggaraan pelatihan melalui Zoom yang kita kemas dengan istilah bolpen sekodi. Itu foto di mana Ibu Kepala Dinas Provinsi turut menghadiri kegiatan kami. Seperti itu. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas panjenengan. Banyak cara itu. Next. Ibu Bapak, kita mendapatkan amanah dari pemerintah pusat untuk mengaktifkan dan mendayagunakan akun belajar. Saya tanya, ada yang belum mengaktifkan akun belajar di sini? Kalau ada yang belum, tunjuk tangan, nanti kita aktifkan bareng-bareng. Adakah yang belum? Berarti sudah semua? Oh, belum. Nah, Mas Irfan, rekan kita ada yang belum aktif akun belajarnya. Tolong dibantu, ya, dengan narasumber yang ada di sini dan fasilitator ya Pak ya. Dibantu untuk aktifkan. Seperti itu. Apabila akun panjenengan juga ada kendala, ya, bisa kita cari solusinya bareng. Ibu Bapak, kita ada pada 5 besar provinsi dengan capaian aktivasi pembelajaran tertinggi. Alhamdulillah ya, Jawa Tengah adalah salah satu barometer pendidikan nasional. Ya, mari kita pertahankan itu, kita tingkatkan itu. Jadi panjenengan tidak hanya punya akunnya, tetapi juga memanfaatkan akunnya. Ini di tempat panjenengan sudah ada platform Merdeka Mengajar. Sudah? Nuwun sewu kalau ada yang belum, ya, buka gadgetnya, akses Play Store, download platform Merdeka Mengajar. Ini sudah ada update-nya yang terbaru loh Bapak Ibu. Silakan nih mumpung wifi-nya gratis, ya kan? Silakan diupdate, ya. Sehingga nanti ketika pelatihan PMM panjenengan sudah ready. Ini prestasi kita Ibu Bapak, ya. Kita tidak kalah secara nasional untuk aktivasi akun belajar. Insya Allah ini sudah ada peningkatan lagi Pak Untung. Nah, Ibu Bapak, kita melaksanakan kegiatan pendampingan TIK itu tidak hanya di sekolah-sekolah seperti di tempat panjenengan yang saya bilang itu sekolah yang dekat dengan peradaban. Masih banyak loh saudara kita
yang berlokasi di daerah 3T, terpencil, terjauh, terluar. Sarprasnya tidak seperti yang panjenengan hadapi saat ini. Saya pernah ke salah satu SMK ini Ibu Bapak, yang identik dengan sekolah yang saat ini hebat ya, SMK di daerah Cilacap. Itu gedungnya itu masih seperti gedung sekolah saya dulu zaman tahun 93-an SD, sekolah SD saya. Masih ada seperti itu. Tapi Ibu Bapak, spirit mereka untuk mempelajari TIK di dalam pembelajaran itu sangat tinggi. Padahal hubungan sinyal internet itu ada loh di sana. Ya. Sarprasnya itu dipertanyakan keberadaannya, tetapi spiritnya untuk mempelajari sangat tinggi. Jadi kita yang sekarang ada di tempat ini, mudah jangkauannya terhadap sarpras, tentunya harus lebih bisa lagi dibanding mereka. Karena ini Ibu Bapak, ini adalah daftar sekolah yang kami kunjungi dan itu belum semuanya di Jawa Tengah. Seperti itu. Ya, sudah ada sekitar 46 sekolah, ini layarnya terlalu kecil ya, kalau dilihat dari belakang seperti ini, ya. Tetapi itu ada di Jawa Tengah, sekolah-sekolah seperti itu. Nah ini, SMA 1 Batur, Banjarnegara, SMA 1 Petung, Pekalongan, SMA 1 Salem, Brebes. Oh, Salem. Ada yang dari SMA 1 Salem di sini? Ada. Oh, kita udah pernah ke sana ya Ibu ya. Ketemu nggak Bu dengan tim kami? Wah, Salem. Iya. Tim kami yang ke sana bawa cerita. Iya. Kendaraannya itu sampai ada yang penyok tuh kena halangan di jalan. Luar biasa, jangan udah sampai ke sini pula. Makasih Bu. Ya. SMA Saleh Rembang, SMA 1, SMK 1 Songgom Brebes, ada SMK 1 Songgom Brebes. Tim kami udah sampai sana. Nah, ini Bapak Ibu sebagian yang kami lakukan untuk dunia pendidikan di Jawa Tengah. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, tadi sudah saya sampaikan pada waktu kegiatan sambutan bahwa salah satu output panjenengan mengikuti kegiatan ini adalah hasil karya yang diupload di portal Jateng Pintar. Tolong dibuka di gadgetnya sekarang, pintar.jatengprof.go.id. Kemudian tunjukkan kepada saya gadget panjenengan yang sudah membuka itu. Mas Tulus kesini Mas, kita record teman-teman guru yang sudah membuka Jateng Pintar. pintar.jatengprof.go.id. Sini Mas Tulus. Pakai wifi Bu. Pakai wifi sini. Oh enggak. Enggak lah ya. Sudah? pintar.jatengprof.go.id. Sampun Pak? Pakai browser. Wih, sip. Sip. RAM-nya 4 itu kayaknya. Sudah? Sudah? Tunjukkan ke saya Mas. Dari sini Mas. Tunjukkan ke Mas Tulus yang akan ngambil gambar gadget panjenengan. Angkat gadgetnya, tunjukkan ke Mas Tulus. Jateng Pintar. Ibu Bapak, apa sih signifikansi portal ini di dunia pendidikan di Jawa Tengah?
Begini Ibu Bapak, untuk membuat media pembelajaran ya itu sulit, harus melalui langkah yang disebut dengan ADDIE. ADDIE. Apa itu ADDIE? Jenengan harus konstruksi pengetahuan, googling biar panjenengan tahu ya apa itu kepanjangan ADDIE dalam membuat media pembelajaran. Buat media pembelajaran nggak bisa serampangan, ada aturannya. Aturan itu adalah ADDIE. Nah, googling dulu konstruksi pengetahuannya. Wah, ini muridnya Mas Andika udah tersenyum. Udah sejak 2001 tahu ADDIE. Pak Abdul udah tahu ADDIE? Analisis, design, development, implementation, yang terakhir evaluation. Iya. Itu Ibu Bapak, panjenengan membuat game nantinya jangan asal membuat game. Dianalisa dulu, didesain sampai ke evaluasi. Kalau sudah lolos proses itu semua, baru boleh dipakai untuk pembelajaran. Ya, seperti itu. Itu mengidentifikasinya sejak dari CPTCP itu Ibu Bapak. Ya, analisisnya sejak dari sana. Nah, untuk membuat satu media pembelajaran saja Ibu Bapak, ini gambaran umumnya, negara harus mengeluarkan dana sekitar 10 juta rupiah. Nah, bayangkan Ibu Bapak, seluruh jenjang dari TK sampai SMA sederajat, ada berapa materi pelajaran? Ada berapa sub materi pembelajaran di sana? Ada berapa media yang harus dibuat apabila kita hendak mengimplementasikan e-learning? Bayangkan betapa besar uang yang harus dikeluarkan negara bila kita menggunakan cara konvensional untuk memproduksi media pembelajaran. Cara konvensional itu gimana? Pesan ke perusahaan, minta dibuatkan. Itu. Mungkin negara mampu, tetapi Pemprov Jawa Tengah belum sekuat itu pendanaannya. So, caranya bagaimana? Caranya yang bisa kita lakukan adalah Dindikbud Provinsi Jawa Tengah melatih guru terpilih. Ya panjenengan itu yang ada di sini. Untuk membuat media pembelajaran. Apa? 2 hari ini kita belajar membuat edugame. Ya. Setelah itu hasil yang panjenengan buat nanti diupload di portal Jateng Pintar, sehingga guru-guru di Jawa Tengah nanti dapat mengakses hasil karya panjenengan dan menggunakannya untuk pembelajaran. Coba Ibu Bapak panjenengan berpikir ala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1, ala kepala dinas. Dengan cara ini maka Dindikbud Provinsi akan mendapatkan berbagai macam media pembelajaran dari berbagai jenjang dengan jumlah minimal 100 unit. Ya? Ya, 100 ya, minimal 100 unit. Kalau Dindikbud pakai cara konvensional memproduksinya, pesan ke perusahaan, Dindikbud harus mengeluarkan uang 10 juta kali 100, pinter niku. Ya, akeh banget pokoknya. Satu kota. Ya, kalau dikali 35 kabupaten kota loh. Ya kan? Itu uang rakyat loh Ibu Bapak. Uang rakyat.
Terus yang jadi pinter adalah pegawai perusahaan yang tempat kita pesan, bukan ibu bapak guru. Loh, makanya kita pakai metode ini, okay? Nanti panjenengan setelah pinter, insya Allah dalam kurun waktu 2 hari ini, okay? Mangke panjenengan upload di Jateng Pintar okay? Hasil karyanya, okay? Ya, Pak Sukron mau toh hasil karyanya dilihat guru-guru se-Jawa Tengah? Pak Sukron? Iya. Kira-kira nanti buat edugame tema apa Pak Sukron? Ya, dan ini adalah isi dari portal Jateng Pintar Ibu Bapak. Ya, di sana ada berbagai macam dokumen dari berbagai kontributor. Panjenengan itu namanya adalah kontributor. Seperti itu. Ibu Bapak yang kami hormati, BPTIK Dikbud juga punya channel YouTube. Nah, ya. Oh, biasa Pak Agung channel YouTube yo akeh sing duwe. Ya. Yang kayaknya tidak hanya sekolah, guru pun punya channel YouTube-nya sendiri. Kayaknya seperti itu. Betul Bu Ade? Ibu punya channel YouTube? Belum? Ibu Cucu punya channel YouTube? Loh, Bu Guru nih, bukan sekolah ya, Bu Guru aja punya channel YouTube kok. Nama channelnya apa Bu? Ratna Cucu. Buka YouTube panjenengan Ibu Bapak. Cari channel Ratna Cucu. Tolong subscribe di channel beliau. Oh. Langsung subscriber jenengan banyak loh Bu. Iklan masuk Bu. Ratna Cucu. Kalau sudah ke tempatnya Bu Ratna, mari ke channelnya BPTIK Dikbud. Oh, BPTIK Dikbud juga punya channel. Pak, ya, Pak Ali, masuk ke channel BPTIK Dikbud Pak Ali. Subscribe lah channel kami. Pak Dodi, nama kita sama ya Dodi aku. Subscribe lah. Kamu dulu, subscribe dulu. Ya, YouTube Bu. Nah, cek YouTube sudah terbuka. Wah, loading Bu. Nanti di-subscribe-kan ya. BPTIK Dikbud sudah? Iya. Ratna Cucu juga subscribe di sana sama ke channel kami ya Bu. Ya, BPTIK Dikbud. Sudah? Terima kasih. Ya. Bapak sudah, Pak? Iya. Jadi sahabat BPTIK ya Pak ya. Nah, panjenengan bisa lihat Ibu Bapak, di situ subscriber kami ada berapa? 119.000. Ini mungkin nambah lagi dengan panjenengan subscribe. Di sini kami hendak menunjukkan Ibu Bapak bahwa ini loh, tanpa panjenengan harus beriklan di TV, tanpa panjenengan harus beriklan di media, panjenengan bisa memiliki media panjenengan sendiri untuk menunjukkan siapakah panjenengan, siapakah sekolah panjenengan. Ya, mari kita manfaatkan YouTube tidak hanya untuk lihat videonya saja, tetapi juga untuk tempat kita eksis. Wah, Pak Agung ngajari guru-guru untuk eksis. Ya, eksis itu penting ya Bu ya, setuju nggak Bu? Bu ini eksis itu penting ya Bu ini ya. Ibu Bapak yang saya hormati, di masa revolusi industri 4.0 ini dan juga abad ke-21 ini, eksis itu penting. Ya, ini sudah dipraktekkan oleh negara-negara maju. Ya, maaf, kita itu kadang silau dengan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka lakukan. Padahal itu hanya masalah kemasan saja, cara mereka membungkus
sehingga tampak menarik. Sebetulnya biasa-biasa saja. Dulu tahun 75-an ya, kita mungkin heran atau takjub Jerman bisa membuat helikopter. Mereka adalah salah satu leading sektor negara pembuat helikopter. Salah satu insan kita, insan Indonesia, Pak Habibie ya, bisa menyingkirkan hal-hal kekaguman-kekaguman itu dan kemudian menelaah lebih jauh. Sebetulnya helikopter itu cara kerjanya gimana? Ternyata cuma gitu doang, kata Pak Habibie. Dibawa ke Indonesia ilmunya, diajarkan kepada saudara-saudara kita. Indonesia bisa bikin helikopter, bisa akhirnya bikin pesawat. Kita itu bisa, Ibu Bapak. Gitu. Kita itu bisa. Jadi seringkali kendalanya hanya karena kita itu minder, nggak pede melihat kemajuan orang lain, padahal kita sendiri itu bisa. Beberapa waktu yang lalu viral, salah satu insan di Indonesia itu menemukan alat pemadam kebakaran dari kulit singkong. Kan remeh sekali kan, kulit singkong bisa untuk digunakan memadamkan kebakaran. Masalahnya ketika hal itu dijual dalam tanda kutip di Indonesia, nggak ada yang minat, ya. Tapi ketika Jepang melihat ini, Jepang langsung tertarik dan akhirnya produk itu dipatenkan di mana? Di Jepang coba, ya. Jadi kan buka YouTube deh, alat pemadam kebakaran dari kulit singkong, itu kata kuncinya. Nah ini kan ironis toh Ibu Bapak. Iso-iso nanti ketika kita akan menggunakan kulit singkong untuk alat memadamkan kebakaran di dapur kita, kita harus membayar royaltinya ke Jepang. Nah padahal nek dipikir apa Jepang itu bisa tumbuh singkong sebaik di tanah air kita. So YouTube ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan kemampuan diri kita kepada dunia luar. Ini loh, saya punya ini. Ini loh, kami bisa ini. Ya, makanya Ibu Bapak milikilah channel YouTube. Bapak udah channel YouTube? Belum? Buat Pak, buat ya, buat. Anak saya kelas 1 SD aja punya channel YouTube sendiri yuk Ibu Bapak. Loh, nggak percaya Pak? Kalau nggak percaya coba klik channel Arfa Abiyata. Oh itu sudah ada iklannya, Lazada udah masuk situ. Yang lihat sudah ribuan. ARFA spasi ABY AKTA, Arfa Abiyata. Kelas 1 SD itu anak saya. Arfa Abiyata, channelnya tentang kereta api karena dia suka kereta api. Nah itu gambarnya anak pakai baju putih itu. Iya. Nah ini sekalian subscribe ya. Bu Cucu subscribe loh Bu Cucu. Ya di channel anak saya. Ya. Mainnya di dalam rel kereta ya. Arfa Abiyata. Jadi ini Ibu Bapak, yang hendak kami tunjukkan adalah gunakan teknologi. Gunakan teknologi. Tunjukkan sekolah panjenengan punya apa. Jangan hanya piala-piala prestasi sekolah disimpan di dalam lemari, yang tahu hanya Pak Bon, yang tahu hanya cleaning service sehari-hari. Masyarakat berhak tahu. Masyarakat juga berhak tahu sekolah panjenengan itu prestasinya apa. Tunjukkan lewat YouTube channel. Itu kalau sekolah. Kalau diri panjenengan yang sudah ikut pelatihan, yang sudah pangkatnya tinggi, ini kan mesti pangkatnya sudah golongan 4 naik toh yang di sini toh. Ya toh, melebihi pangkat saya mungkin yang birokrat tulen. Ya, kadang saya kalau lihat Bapak Ibu guru iri. Wah, kerja 2 tahun munggah pangkat, 2 tahun munggah pangkat.
Saya harus nunggu 4 tahun loh Bapak Ibu. Ya. Tunjukkan kepada dunia seperti apa panjenengan. Ya. Lewat salah satunya YouTube. Dan ini Ibu Bapak, kami punya program podcast berbagi. BPTIK Dikbud punya program yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk pamer ke dunia luar. Satuan pendidikannya punya apa? So, apa panjenengan di sini tertarik untuk mempromosikan satuan pendidikan panjenengan lewat YouTube kami yang subscribernya tadi sudah 118 ribuan, betul Ibu? Silakan. Bisa siaran di tempat kami, monggo. Bisa tim kami yang datang ke sekolahan atau bisa lewat Zoom. Monggo silakan. Ini salah satu produk BPTIK Dikbud. Ngomong-ngomong sudah sudah subscribe channel anak saya? Wah, bapak ini curi-curi kesempatan, weh. Iya toh? Kualitas video anak saya payah, Ibu Bapak. Payah. Gitu. Bapaknya yang kerja di TIK sedih lihat kualitas videonya. Tapi bukan itu tujuan saya mendorong dia untuk buka channel di YouTube. Tujuannya adalah agar dia bisa menunjukkan karyanya kepada dunia. Tujuan saya itu. Sekarang sudah bukan masanya lagi individu atau organisasi malu-malu. Ya. Malu-malu mengekspos potensi dirinya. Enggak. Karena negara maju sangat tidak malu-malu mengekspos dirinya. Gitu. Negara maju sangat tidak malu-malu mengekspos dirinya. Bahkan seringkali kita lihat mereka dengan teganya menginjak negara lain supaya tenggelam, nggak kelihatan potensinya. Itu fakta. Ya, itulah sebagian cara pergaulan di dunia ini. So, kita juga tidak boleh malu-malu mengekspos potensi diri kita. Kita itu punya apa? Itu. Nah, Ibu Bapak, pada tahun 2022 ini kita selenggarakan gelar karya guru dan siswa untuk menyambut Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional jatuh tanggal berapa? 25 November. Saya pernah di forum terus tanya Hari Guru Nasional tanggal berapa, nggak ada yang jawab Bapak Ibu. Nah, ini hari panjenengan ya. Nah, salah satu hal yang kita lakukan adalah membuat lomba TIK. Ya, membuat lomba TIK. Hari ini panjenengan dilatih dalam satu mata lomba gelar karya, yaitu membuat edugame. Kemudian panjenengan disuruh mengirim karya panjenengan ke dalam lomba ini. Uri ya, lomba dilatih sih, uri. Ya, ini bukan curang, tapi memang rezeki untuk panjenengan. Ya, nah, apa fungsi lomba ini Ibu Bapak? Fungsi lomba ini yang pertama adalah untuk di salah satu konsep life skill abad 21 yaitu kolaborasi. Ya. Dan di sini yang kita arahkan adalah kolaborasi antara guru dengan siswanya. Itu. Jadi di dalam lomba ini Ibu Bapak persiapkan diri panjenengan untuk mengosongkan gelas panjenengan. Ya. Kita nolkan riset ego kita sebagai guru, sebagai orang tua mereka untuk membuat karya TIK yang baik. Ya, Ibu Bapak, kita harus akui loh, anak-anak kita itu untuk urusan etika, untuk urusan TIK itu lebih cepat nyantel daripada kita. Betul nggak?
Sangat betul. Saya kurang tahu itu kenapa, tetapi kayaknya ini ada hubungannya dengan adagium bahwa manusia adalah makhluk bermain. Nah, coba googling itu. Manusia adalah makhluk bermain. Itu siapa yang mengemuka? Dalam agama kan kalau nggak salah juga disebutkan bahwa dunia ini adalah permainan dan tipu daya. Betul ya? Betul. Manusia adalah makhluk bermain. Jadi ketika anak-anak dihadapkan dengan TIK, ya, mereka menemukan salah satu mode permainan di sana, dan itu akan menjadi barang yang sangat menarik di dalam dunia bermain mereka. Itu. So, apabila kita, Bapak Ibu guru, kurang minatnya di dalam TIK, mungkin kita sudah tidak sudah tidak menghayati fitrah kita untuk bermain, Ibu Bapak. Wis terlalu serius gitu. Wis terlalu serius. Mikir angsuran yang Bang Jateng mungkin. Kok rampung-rampung gitu ya. Waduh, wis tak kancani Ibu Bapak. Ya. Insya Allah kalau pemikiran kita adalah permainan, maka kita mendayagunakan TIK dengan senang hati. Nah, kemudian yang kedua fungsinya selain untuk kolaborasi adalah untuk mendapatkan karya TIK yang bermutu. Ibu Bapak tidak bisa dipungkiri kalau lomba, maka orang akan mengirimkan hal-hal yang terbaik dari dirinya. Oleh karena itu, ketika nanti panjenengan mengikuti lomba ini, secara nature panjenengan akan mengirimkan karya TIK terbaik panjenengan. Panjenengan akan mengeluarkan kemampuan terbaik panjenengan supaya karya ini itu nanti menang. Tujuan lomba kan menang, tidak hanya ikut berpartisipasi aja kan enggak. Tujuan lomba itu pasti kemenangan. Ya. Tujuan lomba itu pasti kemenangan. Kalau ada yang berpendapat bahwa tujuan lomba adalah hanya untuk meramaikan, rubah mindset itu. Kita ada pada zaman di mana menjadi peramai itu tidak laku lagi. Kita harus menjadi pemenang. Ya. Maka kirimkan karya terbaik panjenengan di sini. Ini hadiahnya 62 juta rupiah. Wah, lumayan nih. Bisa buat beli apa Pak Untung 62 juta rupiah? NMAX 2. Pak Untung NMAX 2. Kalau Pak Arif menang kira-kira untuk apa Pak Arif? Laptop. Wis, gaming Pak. Laptop kalau Pak Arif. Kalau Ibu menang untuk apa Bu? Bu Lela. Untuk laptop. Tenang ya, laptop ya. Dan lain-lain. Ini masa pengumpulan karyanya dari tanggal 7 September sampai dengan 7 November. Dicatat ya, 7 September sampai dengan 7 November. Ya. Kemudian untuk link pendaftaran bisa diakses di s.id _ s.id, sekalian diketik gak apa-apa di browser jenengan, s.id, itu titik, s.id _ daftar, tulisannya kecil semua. Kemudian dilanjut dengan GKGS, gelar karya guru siswa, GKGS 2022. Mas Tulus,
Jadi Ibu Bapak, nanti output kegiatannya ya, selain peningkatan kapasitas panjenengan, panjenengan kirim karya ke Jateng Pintar dan ikut gelar karya guru dan siswa. Kirimkan karya terbaik panjenengan. Nanti karya yang hasil latihan selama 2 hari ini jangan dikirim. Ya, latihan dikirim go lomba. Waduh. Ya. Nanti bikin lagi setelah pelatihan, ganti lagi materi pembelajarannya apa ya? Oh, tentang virus misalnya. Dibuat bersama dengan siswanya. Oh, tentang apa? Organ tubuh manusia, hati misalnya untuk guru biologi, dibuat dengan siswanya, dibuat sebaik-baiknya. Ya. Tetapi untuk file training selama 2 hari ini ojo dikirim. Ya. Silakan dibagi brosurnya Pak Ajit, Ibu, dan saya mohon bantuannya. Ya. Ini mungkin tidak semuanya. Ya. Nanti bisa share dengan temannya. Nah, Ibu Bapak, lomba ini insya Allah kita adakan terus sepanjang tahun, setiap tahun, ya. Untuk tahun 2022 ini kita selenggarakan 2 kali. Yang pertama waktu itu untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional, sudah terlaksana. Yang kedua ini nanti untuk menyambut Hari Guru Nasional. Tahun depan insya Allah akan ada lagi. Dan mohon Ibu Bapak nanti juga terus ikut untuk kegiatan lomba ini. Ya, untuk pembuktian kapasitas TIK panjenengan dan sekolah. Ibu Bapak yang kami hormati, ini adalah wahana yang ada di BPTIK Dibut. Jadi kalau misalnya Pak Mudofir ada kegiatan di mampir Pak ke BPTIK Pak, lihat wahana-wahana TIK kita. Ada apa di sana? Ini yang pertama ada lab astronomi. Lab astronomi ini Ibu Bapak bentuknya seperti bioskop. Di Brebes ada bioskop enggak? Enggak. Loh, berarti belum nonton Top Gun Maverick? Belum? Nonton bareng. Belum nonton Jurassic Park Dominion? Ya, Pak Agung ini kita ngejek di terus-terus kayak di awal jawabannya sudah belum, ya sampai ke belakang belum terus deh. Ya. Ya. Nah, Ibu Bapak, kalau panjenengan tidak ke Semarang, ke BPTIK Dibut, persani wahana jelajah astronomi kami, itu bioskop ini tempat kami memutar video pembelajaran tentang ruang angkasa. Di situ akan kita putarkan misalnya tentang bulan. Jadi panjenengan nanti akan melihat film tentang bulan yang diputar selama sekitar 7 menit. Esensinya Ibu Bapak, dengan kita memutar video tentang bulan hanya sekitar selama 7 menit, bila dibandingkan dengan guru geografi menerangkan selama 1 bab, maka kita akan bisa melihat perbedaannya. Ya, dengan melihat, mendengar, dan merasakan aura audiovisual, siswa akan lebih dong menangkap pembelajaran tentang bulan. Itu memang harus dirasakan sendiri di dalam sana. Ya, esensinya adalah ini loh, pembelajaran berbasis TIK itu memang efektif dan efisien untuk satuan pendidikan. Gitu. Di situ nanti kita akan bisa lihat bahwa Jupiter misalnya, planet yang besarnya sekitar 1.500 kali bentuk besarnya bumi. Dengan musik yang diputar di situ, Ibu Bapak, panjenengan akan merasakan kebesaran Tuhan. Oh, kita yang tinggal di bumi, bila bumi ini dicemplungke di Jupiter, maka kita itu nggak ada apa-apanya, Ibu Bapak.
Kemudian bila Jupiter ini disandingkan dengan matahari, nggak ada apa-apanya juga. Karena masa matahari itu ribuan kali daripada masa Jupiter. Ketika matahari disandingkan dengan bintang terdekat dari tata surya, nggak ada apa-apanya juga. Karena bintang tersebut juga memiliki massa yang jauh lebih besar daripada matahari kita. Jadi ibu bapak, di ruang ini tidak hanya panjenengan mendapatkan wawasan tentang betapa efektifnya menggunakan TIK dalam pembelajaran, panjenengan dan siswa juga mendapatkan pendidikan karakter, pendidikan perilaku dan rohani seperti itu, bahwa manusia itu kecil di hadapan Sang Pencipta, nggak ada apa-apanya. Ketika manusia diperbandingkan dengan ciptaannya yang lain, Jupiter, matahari, bintang-bintang lain selain matahari, kita itu seperti debu di samudera yang luas. So, keluar dari ruangan ini kemungkinan besar hal-hal penyakit hati dari dalam diri kita rontok, ibu bapak. Gitu. Next. Nah, kita juga punya wahana teropong bintang. Ibu bapak biasanya kalau ke Semarang lihat atau menggunakan teropong bintang gimana? Pernah Pak Agung? Di mana Pak Agung? Boska, oh di Lembang. Kalau yang di Jawa Tengah, di Semarang, paling di TBJT. Maaf Pak, TBJT. MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Di sana juga ada teropong. Nah, daripada panjenengan antri di MAJT menggunakan teropong, yang pakai banyak Bu Koni Pak di sana itu di MAJT. Ya, panjenengan bisa tindak ke BPTIK di booth pakai teropong bintang kita. Teroponglah Mars. Kayak apa? Lihat Mars ya dengan teropong, dengan mata panjenengan sendiri, bukan googling. Lihat sendiri Mars itu kayak apa. Mau lihat matahari juga bisa. Dari teropong ini panjenengan akan mengetahui bahwa matahari itu ternyata punya black spot Bu, di permukaannya, punya hitam-hitam gitu. Kayak dia nggak pakai tabir surya aja. Jadi ternyata itu adalah daerah yang suhunya lebih dingin Pak, di antara daerah yang lain di permukaan matahari. Esensinya apa? Esensinya adalah kita tunjukkan kepada siswa dengan TIK, dengan teknologi, dengan teropong bintang, kita bisa melihat hal-hal yang sebelumnya jauh dari kita. Esensinya itu. Ya. TIK adalah alat bagi kita untuk melangkah lebih jauh dari keterbatasan indera kita. Kemudian kita juga punya wahana virtual reality. Nah, di sini panjenengan bisa lihat Ibu Atikoh Ganjar Pranowo memakai kacamata tetapi hitam, permukaannya hitam. Kacamata hitam dipakai. Ya, memang dia nggak bisa melihat keluar, tetapi kacamata ini dirancang untuk melihat ke dalam. Iya, Pak. Kacamata ini disebut dengan Oculus, Ibu Bapak. Tulisannya O C C U L U S. Oculus. O C C U L U S. Kacamata ini memiliki lensa yang menghadap ke mata kita, tetapi tidak menghadap ke luar. Nah, bila kita melihat melalui lensa itu, kita akan melihat dunia digital, Ibu Bapak. Bayangkan saya tanpa perlu puasa mutih, merawat, ngebleng,
Panjenengan bisa melihat dunia digital. Apa isinya Pak? Tergantung program yang diinputkan. Bayangkan bila yang diinputkan di dalam Oculus itu adalah stasiun luar angkasa. Maka Ibu Bapak, ketika panjenengan menempatkan Oculus itu di mata panjenengan, maka seolah-olah panjenengan ada di dalam stasiun luar angkasa yang sedang mengorbit bumi. Ya, di depan panjenengan itu adalah kontrol-kontrol panel pesawatnya dengan dibatasi oleh kaca. Ya, di bawah panjenengan itu ada bulatan besar berselaput awan, warnanya biru. Itu bumi kita. Ketika tengok belakang ada panel pesawat kaca, kita lihat bulatan warna merah di kejauhan, itu planet Mars. Di sebelah kiri kita ada bulatan hitam yang bagian belakangnya hitam tapi bagian depannya itu kelihatan permukaannya, itu matahari. Di depan kita mataharinya. Dan kita bisa berjalan di lorong-lorong pesawat itu Ibu Bapak, dengan menggunakan Oculus itu. Tentu harus ada orang yang membantu kita ya. Karena kalau di depan kita itu ada tembok beneran, maka kita bisa nabrak tembok itu. Itu dunia nyatanya, pembatasannya. Nah, ini Oculus ini kayaknya sudah ada yang jual di Shopee Bu, 30 juta kalau nggak salah Bu. Coba Bu, buka Shopee-nya, ketik Oculus, kalau nggak salah 30 juta. Nah itu, yang beli sekolah bukan ibu, nanti yang ada sekolah. Ya, bayangkan Ibu Bapak, bila Oculus ini diisi dengan materi misalnya tentang pencernaan manusia. Maka kita yang selama ini hanya bisa membayangkan makanan yang kita makan ini jalannya kemana ya. Dengan pakai Oculus itu kita bisa jalan-jalan di kerongkongan, di lambung, di usus besar, usus halus. Wah, jadi terus kayak ya, kita bisa berjalan-jalan di sana untuk mengkonstruksi pengetahuan kita. Ya, seperti itu. Misalnya itu diisi dengan objek wisata MAJT misalnya, maka kita bisa jalan-jalan di dalam lorong-lorong masjid itu tanpa perlu kita harus ke Semat. Seperti itu. Misalnya untuk pendidikan agama Islam ini diisi dengan Ka'bah, ya, maka kita bisa melaksanakan praktek tawaf untuk pelajaran ibadah umroh dan haji tanpa kita perlu harus ke tanah suci. Ya, kalau ke tanah suci udah nggak latihan lagi ya, bisa langsung ibadahnya. Gitu. Bisa juga kalau nanti kita harus sa'i, lari-lari kecil, maka ketika kita pakai Oculus itu di depan kita terbentang arena lari yang ada di sana. Tentu harus ada yang jagain kita ya. Kalau enggak nanti bisa nabrak apa yang ada di dunia nyata. Itu Oculus, itu keajaiban TIK itu. Kita bisa hadirkan dunia virtual tepat di depan mata kita. Seperti itu. Nah, mungkin panjenengan bisa YouTube, klik YouTube, kemudian akses Oculus virtual reality. Itu kayak apa? Ini adalah ruang co-working space yang ada di BPTIK Dikbud, waktu itu dikunjungi oleh Bapak Ganjar Pranowo, dan ini adalah link pendaftaran kami. Ya, ini hadiahnya udah direvisi Bu, Bapak, sudah enggak 48 juta, sudah ditambahi di brosur berapa itu? 62, ya kita tambahkan di anggaran perubahan. Saya usulkan supaya menjadi lebih tinggi lagi. Ya. Nah ini tolong panjenengan yang sudah dilatih di sini, buktikan kepakaran panjenengan dalam menguasai EduGame.
dengan mengikuti lomba ini. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan tentang BPTIK Dikbud. Apa itu kami? Apa fungsinya kami untuk panjenengan, untuk guru-guru di Jawa Tengah? Apa yang dilakukan tindak lanjut setelah kegiatan pelatihan ini, Jateng Pintar dan Lomba Gelar Karya? Kemudian apa yang kita miliki di BPTIK? Tadi sudah saya sampaikan beberapa, karena masih ada yang lain ini, Bapak. Seperti itu. Dan ini adalah beberapa channel kami. Panjenengan sudah visit di YouTube BPTIK Dikbud, matur nuwun. Sampun subscribe Bu, matur nuwun ya. Itu juga ada IG kami BPTIK Dikbud. Follow ya Pak ya, follow ya Pak. BPTIK Dikbud. Aku ini rasmi pengikut loh. Pak Mudofir, IG Pak. Bapak punya IG kan? Punya. Fotonya filteran apa asli Pak? Masih asli. Pak Mudofir seperti pegawai kementerian putih ini. Kalau kita kejar kementerian kan seragamnya gini Pak ya. Ah ya, alhamdulillah teman-teman Kemenak Sugeng Rawuh. Demikian Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan tentang BPTIK Dikbud. Kami persilahkan panjenengan untuk rawuh ke tempat kami di Semarang. Kami juga ajak panjenengan untuk berkolaborasi untuk peningkatan kapasitas guru di Jawa Tengah. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Setelah ini bisa dilanjut dengan kegiatan pelatihan. Kita nanti set bangkunya dalam bentuk grup nggih Ibu Bapak nggih. Grup per 10 orang seperti itu. Ya, sehingga nanti ketika ada permasalahan gadget misalnya, permasalahan dalam penyerapan materi misalnya, kita bisa saling bantu ya. Nanti tolong diatur dengan fasilitator dan petugas ruangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tes 1. Halo. Cek. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, acara berlanjut kepada materi, ada waktu setengah jam, materi sampai jam 12 siang. Materi akan dibawakan oleh Bapak Sukaryadi SPD dan Bapak Erwan Kusuma Jaya SI. Monggo Bapak Sukaryadi kami persilakan. Tes. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu supaya lebih semangat lagi, saya meniru dari Bapak Ketua PGRI tadi. Yang pertama tadi apa? Hidup guru, kemudian hidup PGRI solidaritas. Oke. Tolong dijawab salam saya. Tes. Hidup guru. PGRI solidaritas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita nanti masuk ke pelatihan hari ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, izinkan saya dan Pak Ervan memperkenalkan diri. Saya Sukaryadi. Sehari-hari saya ngajar di SMA Negeri 1 Karanggede di daerah Boyolali, Bapak Ibu. Jadi saya juga seperjuangan dengan Bapak Ibu. Hanya maaf karena hari ini saya nggak pakai seragam, bukan berarti saya bukan guru. Kebetulan tidak ada informasi pakai PGRI ya Pak ya. Jadi saya pakai seragam harian. Kemudian Pak Ervan ini beliau adalah tim di BPTIK yang nanti insya Allah akan bersama-sama saya berkolaborasi untuk memandu Bapak Ibu. Sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami berdiri di sini bukan yang paling pinter, bukan yang paling bisa ya. Kita sharing. Saya yakin beberapa teman sudah tidak asing lagi dengan apa yang kami sampaikan, dan nanti bisa teman-teman juga bisa membantu kami karena tenaga kami hanya berdua, nanti bisa juga ikut membantu teman-teman di belakang yang mengalami kesulitan. Betul gitu Bapak Ibu nggih? Saya cek dulu Bapak Ibu yang sudah familiar dengan articulate storyline, tolong tunjuk jari yang pernah main atau mungkin pernah menyentuh, bahkan sudah advance. Tadi ada yang saya lihat yang sudah advance tadi ya. Ibu sudah Ibu ya. Ibu nanti bisa membantu. Ada lagi kah? Ya tunjuk jari. Enggak apa-apa. Cuma satu. Dua. Sebelah sini ada satu, di sini ada satu. Ada lagi? Mungkin yang di belakang. Baik Ibu, nanti bisa membantu kami karena kita nanti akan berupaya semaksimal mungkin. Goal dari kegiatan ini adalah kita sepakati bahwa nanti Bapak Ibu bisa mengupload karya ya, meskipun masih standar minimal. Yang penting komponen-komponennya jalan, atau kemudian komponen-komponennya ada, tombol-tombolnya jalan, tidak ada bug. Nah, itu nanti yang menjadi salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat dari panitia. Jadi nanti nggak usah berpikir yang berat-berat dulu. Nah, nanti yang untuk Bapak Ibu lombakan, yang untuk Bapak Ibu lombakan dan digelar karya, Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih lanjut. Panduan-panduan sudah lengkap ada di classroom. Paham ya Bapak Ibu? Jadi hari ini kita tidak sampai besok itu tidak membuat sampai sesempurna mungkin. Tidak sempurna, tapi minimal syarat standar minimal itu ada. Hanya nanti ketika Bapak Ibu akan mendaftarkan sebagai kontributor dengan karya Bapak Ibu yang sudah dikembangkan akan lebih baik. Jadi nanti kita akan jalan pelan-pelan. Ya. Yang berikutnya supaya nanti bisa lebih efektif, nanti setelah ini kan kita istirahat nih, ya. Kita sambil ngecek-ngecek, pertama pastikan Bapak Ibu sudah download storyline-nya, ya, software-nya.
Ada yang belum download? Ya, nanti bisa download Pak, masih ada waktu. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu sudah install di laptop Bapak Ibu. Oke. Ada yang sudah install? Ada yang belum? Ya, berarti hanya sekian kecil. Insya Allah nanti lancar. Berikutnya, Bapak Ibu siapkan RPP favorit Bapak Ibu yang akan dikembangkan. Kalau punya, kalau tidak sekarang ya yang penting komponen-komponennya jalan. Tapi syukur Bapak Ibu sudah punya ATP atau RPP yang dibawa hari ini. Kemarin ada instruksi belum? Ada ya? Nah, itulah nanti yang akan kita kembangkan. Tapi seandainya terpaksa nanti belum, bisalah nyolek-nyolek teman-teman dengan mapel yang sejenis. Ya, sama juga nggak apa-apa. Kan yang penting adalah hasilnya dulu, ngerti nggih? Masalahnya. Dan itu nanti akan kita kembangkan untuk 2 hari ke depan. Dan yang terakhir, ya, di RPP kan biasanya ada soal-soalnya ya Bapak Ibu. Nah, artinya dengan modal 1 RPP itu insya Allah tugas kita sampai besok selesai, Bapak Ibu pulang dengan nyaman, sudah bisa upload karya sertifikat kurun 32 jam, poinnya 1. Setelah itu diharapkan di Jateng Pintar nanti Bapak Ibu juga sudah mengembangkan lebih lanjut ya, sebagai kontributor dengan karya-karya yang lebih baik lagi, lebih disempurnakan lagi. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, di teman-teman di PPTIK insya Allah siap untuk membantu. Nah, Bapak Ibu juga nanti seandainya ada materi-materi yang mungkin tercecer ataupun mungkin belum dipahami, di Classroom sudah tersedia video tutorialnya. Ngerti nggih Bapak Ibu? Nah, di forum itulah nanti kita berdiskusi. Kalau mungkin masih ditemukan, insya Allah teman-teman fasilitator, saya insya Allah akan kembang. Bisa dimengerti nggih Bapak Ibu? Oke. Terakhir, untuk lebih mengefektifkan kerja kita, tolong kita buat kelompok-kelompok, ngerti nggih? Supaya nanti bisa lebih interaktif, Bapak Ibu juga bisa bertatap muka dengan yang lain, tidak semua terpaku di sana. Nanti setiap 2 baris, ngerti nggih? Tolong diberi jarak buat setengah lingkaran. Tujuannya apa? Bapak Ibu tetap bisa memandang ke depan, tapi nanti bisa tetap berdiskusi dengan teman. Kalau seperti ini kan kayak DPR, saya grogi kalau menghadapi DPR. Ngerti nggih Bapak Ibu? Nah, nanti mohon bantuannya panitia untuk men-setting 2 baris, dibentuk setengah lingkaran, kemudian dikasih jarak dan sebagainya. Dengan demikian insya Allah nanti kita akan lebih rapi dan nanti teman-teman fasilitator ketika keliling ya, ketika keliling ini akan lebih mudah sehingga tidak nyelempet-nyelempet. Ngerti nggih Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Nah, pas terdengar ada, kita isoma dulu. Sepakat deh, jam 1 kurang 10 menit. Jam 1 kurang 10 menit, usahakan sudah masuk ke ruangan ini. Sementara pengantar saya, siap ya Bapak Ibu? Siap. Terima kasih, selamat melaksanakan ibadah sholat dan istirahat sejenak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukaryadi. Monggo Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah isoma. Kami sudah menyediakan makan siang di lantai bawah. Kita berkumpul lagi pukul 13 kurang 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Bapak Ibu, turun tangga utara, masuk tangga selatan, supaya tidak bertabrakan. Monggo, ini di atas ada musola, ya. Kalau toh kurang memenuhi di sekitar PGRI juga ada musola, tapi agak jauh di SMA 3 depannya. Monggo membagi diri